Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok H akan mempresentasikan cara kerja mobil listrik dan komponen penting serta jenis-jenisnya pada mobil Hyundai Ioniq 5. Presentasi ini disusun oleh Asep Setiawan Mustika Putra, Asep Darmawan, Ari Darmawan, Didik Supriyanto, Gadang Agus Supriyanto, dan Lukman Nul Hakim. Tren mobil listrik. Saat ini Hyundai sudah menjual mobil listrik, yaitu Hyundai Ioniq. Keberadaan Hyundai Ioniq ini bisa dikatakan mobil ramah lingkungan. Mobil listrik juga dikenal dengan tenaga dan torsi instan yang langsung disalurkan ke roda. Tidak ada lagi komponen-komponen mekanikal rumit seperti pada mobil konvensional. Tentang komponen mobil listrik, ada berbagai komponen pada mobil listrik beserta fungsi masing-masing yang membuat performa mobil listrik bisa melebihi performa mobil berbahan bakar fosil. Berikut ini beberapa komponen mobil listrik yang digunakan oleh jenis mobil Hyundai Ioniq. Berikut komponen penting mobil listrik Hyundai Ioniq. Traction Battery Pack. Hyundai Ioniq 5 menggunakan baterai lithium ion dengan kapasitas 58 kWh untuk varian standar dan 72,6 kWh untuk varian long range. Baterai ini memiliki daya tahan tinggi, energi yang padat, dan tingkat degradasi yang rendah. Hyundai Ioniq 5 memiliki jarak tempuh maksimal 384 km untuk varian standar dan 481 km untuk varian long range. Hyundai menjamin garansi untuk baterai mobil listrik Hyundai selama 8 tahun atau 160.000 km. Mana yang tercapai lebih dulu? Harga baterai Hyundai Ioniq 5 sekitar antara 300 juta rupiah untuk versi standar hingga 400 juta untuk versi long range. Inverter. Inverter adalah komponen pengkonversi atau pengubah arus searah atau DC pada baterai menjadi arus bolak-balik AC, lalu kemudian arus bolak-balik ini dipergunakan oleh motor traksi. Selain itu, inverter juga berfungsi untuk mengubah arus AC saat pengereman regeneratif menjadi arus DC untuk kemudian dipakai mengisi atau recharging baterai. Inverter juga berfungsi mengontrol tekanan pada pedal gas, di mana inverter bisa mempercepat dan memperlambat laju motor. Pada mobil listrik, biasanya inverter yang digunakan adalah bidirectional inverter. Traction motor atau motor traksi. Motor traksi adalah sebuah dinamo listrik yang berfungsi menggerakkan transmisi dan roda. Motor traksi bisa dikatakan menjadi komponen mobil listrik yang sangat penting dalam performa mobil listrik yang Anda kendarai. Motor traksi dapat berputar hingga 18.000 rpm. Jenis motor traksi yang paling banyak digunakan adalah brushless DC traction motor modular atau BLDC. Sementara pada mobil listrik bertenaga baterai atau BEV, motor traksi menggantikan fungsi internal combustion engine atau ICE. Mobil jenis ini beroperasi sepenuhnya menggunakan listrik dari baterai.
Tidak ada mesin pembakaran dalam listrik, disimpan dalam baterai pack. Pengisian daya dengan menghubungkan baterai ke sumber listrik eksternal. Daya listrik dikonversi dari DC ke AC untuk menjalankan motor. Pedal akselerator mengirim sinyal ke kontrol untuk menyesuaikan kecepatan kendaraan dengan mengubah frekuensi daya AC dari inverter ke motor traksi. Ketika pedal rem ditekan atau mobil melambat, motor menjadi generator yang menghasilkan listrik, yang mana disimpan kembali di baterai. Controller menjadi salah satu komponen mobil listrik yang utama karena berfungsi sebagai pengatur daya listrik yang tersalurkan dari baterai menuju inverter. Kemudian menggerakkan motor traksi. Sinyal yang dikirimkan oleh controller ini berasal dari pedal mobil yang diinjak oleh pengemudi. Pedal mobil juga mengatur beberapa banyak tekanan maupun frekuensi pada motor, sehingga mempengaruhi laju mobil. Kemudian auxiliary baterai. Mengapa mobil elektrik Hyundai Ioniq 5 tetap memerlukan aki ini? Padahal mobil elektrik memiliki baterai besar. Yang pertama, sistem elektrikal terpisah. Mobil elektrik tetap memiliki sistem kontrol atau ECU. Sistem ECU ini yang membuat mobil bisa menyala dan mengatur segala jenis elektrikal. Sistem ECU mendapatkan tenaga dari sistem low voltage alias 12 volt. Beberapa fitur seperti audio, kunci pintu, dan fitur lainnya juga menggunakan sistem 12 volt. 2. Keamanan. Pada beberapa situasi, sistem voltage tinggi atau high voltage dan voltage rendah atau low voltage perlu dipisahkan. Misalnya, saat terjadi kecelakaan, pada beberapa kondisi tentunya berbahaya untuk berurusan dengan fitur sederhana seperti power window namun memiliki voltage tinggi. 3. Mencegah kerusakan. Dengan memisahkan sistem, maka bila terjadi kerusakan pada sistem low voltage, misalnya karena salah jumper mobil, maka sistem high voltage yang mahal dari mobil tidak akan mengalami kerusakan karena merupakan dua sistem yang berbeda. Charger. Charger adalah fungsinya sebagai komponen peralatan pengisi ulang daya baterai. Charger mengubah listrik AC menjadi DC, lalu disimpan di dalam baterai. Ada dua tipe charger mobil, yaitu onboard charger yang berada dan terpasang di mobil, sedangkan off-board charger berada atau tidak terpasang bersama mobil. Mobil dengan onboard charger akan menerima arus bolak-balik AC, sedangkan mobil tanpa charger atau off-board charger akan mendapatkan arus searah charging port sebagai titik referensinya. Berikut tabel pengisian baterai Hyundai Ioniq. Jenis pengecasan. Di sini ada AC charging hingga 100%. Kapasitas charger portable standar sekitar 19 jam, sedangkan yang long range sekitar 31 jam. Untuk wallbox atau public charger, standarnya sekitar 4 jam 59 menit, sedangkan yang long range sekitar 6 jam 6 menit. DC fast charging.
Kapasitasnya 50 kWh fast charger station. Standarnya sekitar 45 menit 45 detik. Long range-nya sekitar 56 menit 30 detik. Sedangkan yang 350 kWh fast charger station standar dan long range sekitar 17 menit 16 detik. Perbedaan waktu ini atau waktu pengisian daya antara tipe standar dan long range disebabkan oleh ukuran baterai dari varian long range yang cukup signifikan. Pada tipe standar, maka akan mendapat kapasitas 58 kWh. Sementara itu, varian long range mendapat baterai 72,5 kWh. Pembekakan sekitar 25%. Transmission dan DC atau DC converter. Transmission atau transmisi mentransfer daya mekanis dari motor traksi listrik untuk menggerakkan roda. DC atau DC converter adalah komponen elemen mobil listrik berikut mengubah daya listrik DC bertegangan lebih tinggi dari traction battery package menjadi bertegangan rendah lebih rendah yang diperlukan menjalankan aksesori mobil berikut mengisi ulang baterai tambahan. Thermal system, cooling, dan charge port. Thermal system cooling atau sistem pendingin. Sistem pendinginan adalah komponen fungsinya mempertahankan kisaran suhu operasi yang sesuai untuk mesin, motor traksi, elektronika daya, berikut komponen lainnya. Charge port atau port pengisian daya. Komponen atau elemen mobil listrik berikut berfungsi sebagai titik pengisian daya, memungkinkan kendaraan terhubung ke catu daya eksternal untuk mengisi daya baterai mobil. Mobil hybrid serta FCEV tidak memiliki charging sehingga keduanya tak memungkinkan diisi ulang oleh sumber luar. Penjelasan tentang charging port dapat kita baca pada artikel tentang pengisian mobil listrik. Cara kerja mobil listrik Battery Electric Vehicle atau BEV. Di gambar ini kita bisa lihat di sini ada beberapa komponen-komponen mobil listrik yang berfungsi dan cara bekerjanya kita bisa lihat di sini. Yang pertama, ketika pedal mobil ditekan, maka controller C akan mengambil dan mengatur listrik dari baterai A dan inverter B. Dengan setting controller, inverter kemudian mengirimkan sejumlah listrik ke motor atau sesuai dengan kedalaman tekanan pada pedal. Motor listrik D mengubah energi listrik menjadi energi mekanik atau rotasi atau putaran. Rotasi dari rotor pada motor traksi akan memutar transmisi, roda pun berputar dan bergerak. Berikut data pemesanan jenis mobil Hyundai di tahun 2024. Jenis mobil Hyundai dengan pemesanan terbanyak di GIIAS di tanggal 18 sampai 28 Juli 2024. Stargazer 1191 unit, All New Kona Electric 627 unit, Ioniq 5 453 unit, dan Ioniq 5 N 130 unit. Kelebihan mobil listrik. Sekarang kita tahu cara kerja dari mobil listrik berbeda dengan mobil konvensional. Mobil listrik memiliki beberapa kelebihan. Yang pertama, ramah lingkungan. Tidak ada pembakaran dalam mesin dan menghasilkan gas buang. Mobil listrik dipandang sebagai kendaraan yang ramah lingkungan.
2. Tidak berisik. Motor traksi pada mobil listrik tidak menghasilkan suara yang berisik seperti yang terdengar pada mobil konvensional. Kabin mobil listrik jadi lebih senyap dan pengalaman berkendara menjadi lebih nyaman. 3. Hemat biaya perawatan. Jumlah komponen pada sistem penggerak mobil listrik murni jauh lebih sedikit dibanding mobil konvensional. Tidak ada lagi penggunaan oil, mesin, ganti busi, air radiator, dan komponen lainnya. Jadi, perawatan mobil listrik menjadi lebih murah dan hemat. Kekurangan mobil listrik. Mobil listrik masih memiliki kekurangan yang membuat orang berpikir dua kali untuk membelinya. Yang pertama, jangkauan tempuh terbatas. Mobil listrik umumnya memiliki jangkauan tempuh yang lebih terbatas dibandingkan dengan mobil berbahan bakar minyak. Kedua, pengisian baterai yang lama. Pengisian baterai mobil listrik membutuhkan waktu yang lama, bahkan hingga 8 jam. 3. Biaya perbaikan baterai tinggi. Biaya perbaikan baterai mobil listrik bisa sangat tinggi, tergantung pada tingkat kerusakan dan model kendaraan listrik. 4. Limbah baterai. Produksi baterai lithium ion untuk kendaraan listrik memerlukan banyak energi dan bahan baku, sehingga secara tidak langsung tetap memicu emisi karbon. 5. Harga mahal. Harga mobil listrik di Indonesia saat ini relatif masih mahal bagi sebagian orang. 6. Tempat pengisian baterai masih sedikit. Tempat pengisian baterai masih sedikit meskipun peminat mobil listrik terus bertambah. Sekian dan terima kasih presentasi dari kelompok H. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.